Ya, saya kasih anonesin dulu ya. Baik. Ancaman era digital. Waduh. Ya, kalau saya sih lebih senang nostalgia aja dulu nih. Barangkali ada yang umurnya sama dengan saya nih ya, yang lahir tahun generasi X ya. Baik. Jadi ya, ini kan ada perkembangan zaman yang luar biasa ya. Ini cuma diambil dari empat angka tahun aja, padahal sebetulnya dari dulu setiap zaman itu berkembang. Setiap zaman itu berkembang biasanya ditandai dengan sebuah teknologi, ya. Dan setiap zaman juga kalau ada teknologi baru itu jadi sebuah ancaman juga. Ya, ancaman kah atau tantangan? Ya, ini dia ya. Kita flashback dulu, kita ke belakang, tahun-tahun ke belakang. Apa itu? Ya, saya senang sekali cerita tentang sesuatu itu berdasarkan sejarah ya. Ya ini, era alfabet. Lama banget dong ini kita ngomongnya ya. Iya, ya. Jadi pada saat era alfabet dulu, ini juga menjadikan ancaman. Bayangin, alfabet A, B, C sampai Z ya, dan ada huruf yang lainnya ini. Ini ancaman loh dulu ini. Ya. Kok tahu Bu Aisyah ini ancaman ya? Ya ini ada sejarahnya. Jadi saat alfabet ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu, ya, maka para filsuf berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh negatif terhadap daya ingat manusia. Ini kata orang ya pada saat alfabet ABC ditemukan. Generasi tuanya berspekulasi ini. Ya. Manusia beralih dari budaya lisan ke tulisan. Jadi dulu ini ancaman. Alfabet ini ancaman loh. Dulu ya, dulu. Bahkan ya, kalau kita pernah belajar tentang Plato dalam Phaedrusnya abad keempat sebelum Masehi, Plato itu marah sama orang yang menemukan huruf ini, ya. Karena penemuan Anda ini, tulisan ya, akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar, kata Plato. Dimarahin yang menemukan tulisannya, karena sebuah ancaman, ya. Sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri. Jadi bayangkan dulu huruf, tulisan itu ancaman. Ya, abad keempat sebelum Masehi, SM sebelum Masehi. Plato. Tapi apa yang terjadi setelah Plato belajar menulis, menggabung alfabet tadi menjadi kata dan menjadi kalimat, akhirnya Plato apa yang terjadi? Dia senang sekali menulis. Makanya tulisan-tulisan Plato itu banyak. Salah satunya bukunya ini, Plato dalam Phaedrus ya, Plato's Phaedrus ya. Nah, tulisan ini dia yang tulis sendiri. Mengabadikan kesan dia pertama kali yang menganggap bahwa A, B, C, D itu ancaman. Dia tulis di sini. Sampai sini bisa sepakat dulu ya. Artinya setiap teknologi, kalau ada teknologi baru itu ancaman, dianggap ancaman. Jadi bukan ancaman digital saja, digital ini ancaman. Dari dulu pun ancaman. Bayangkan dulu teman-teman, orang-orang itu nulis itu nggak di kertas, ya, di batu. Ini batu. Ini adalah sebuah teknologi yang pada saat itu keren banget. Dan anak-anak muda tergila-gila membaca tulisan di batu. Ini belum ada kertas nih, batu. Kebayang nggak zaman dulu kenapa orang tua marah? Karena orang zaman dulu itu budayanya tuh lisan, ngomong, ya, ketemu orang, hey apa kabar? Kira-kira begitu ya. Nah, pas ketemu batu ini ada tulisannya, anak mudanya tunduk. Kalau ketemu orang tua anak mudanya tunduk. Sama nggak sama sekarang? Sama ya. Yang beda apanya? Medianya, teknologinya. Jadi zaman dulu ini keren banget tau. Mungkin kalau orang-orang bercerita ya, mungkin kalau ceritanya panjang mungkin ada 10 batu ya dia bawa gitu. Ya. Tapi ini dianggap ancaman loh. Oke. Dan kemudian pada saat generasi kertas, udah mulai kertas ditemukan. Ya, kertas dari papirus, ya, dari tanaman papirus yang kayak singkong itu dibikin kertas. Nah, orang tambah seneng baca. Kenapa? Kalau batu berat ini kertas kan lebih tipis, jadi lebih tebel lagi. Orang lebih seneng nulis. Bahkan dulu yang namanya teknologi tulisan tuh kayak gini nih. Ini keren banget nih zaman dulu. Yang tadinya menjadi sebuah ancaman. Ya, kemudian menjadi sebuah tantangan, ya, huruf-huruf itu dibikin sedemikian rupa sehingga tulisannya bagus. Artinya
Artinya setiap era itu ada ancamannya. Ini saya mau flashback dulu ya. Jadi bukan melulu digital ada ancaman. Oke? Nah, sekarang ini pada zaman tahun 46 sampai 64 itu ya teknologi itu kayak gini ya. Saya waktu kecil banget lihat di kampung nenek saya itu ada telepon engkol kayak gini. Wah, itu kalau ada rumah yang ada teleponnya engkol kayak gini tuh udah keren banget tuh rumah itu tuh. Ya, ini kita nostalgia ya. Ini komputer zaman dulu segede gini. Ya, televisi kayak gini ya. Ini tahun-tahun 61 79 sudah mulai canggih, ada telepon umum, ada telepon kayak gini warna-warni. Dan Martin Cooper adalah seorang karyawan Motorola yang dapat menciptakan atau menemukan satu penemuan yang luar biasa, yaitu telepon genggam. Ya, ditemukan tahun 1973. Kalau ada kakek-kakek kita atau kalau saya ayah ya yang punya HP kayak gini nih, itu keren banget saat itu tuh, canggih banget, ya. Dan ini nggak murah loh zaman dulu ini. Sekarang HP kayak apa harganya ya, sangat murah ya. Dan tahun-tahun itu juga ditemukan ya seperti ini, ya, PC, personal computer kayak begini itu, ya. TV zaman dulu nih ada Atari 2600 tahun 77 ini udah keren banget. Yang unik zaman dulu itu kalau TV rusak, goyang-goyang gambarnya supaya betul dipukul. Pak gitu. Ya. Saya ingat tuh waktu ibu saya bilang ya, ini kan goyang-goyang gambarnya. Nah, itu goyang-goyang gambarnya. Pukul di atasnya, dipukul. Bener ya. Sama zaman dulu, anak zaman dulu dipukul jadi bener. Kalau sekarang udah nggak cocok. Mana boleh televisi, laptop, atau komputer yang zaman sekarang kita pukul, malah hancur. Ya? Makanya ya generasinya juga, anak-anaknya yang lahir di era sekarang itu nggak boleh lagi dipukul, nggak cocok. Ya. Nah, kemudian kita nostalgia lagi. Nah, ini zaman saya kecil nih. Ya, seneng banget main congklak, main bekel, main karangbol. Aduh, keren banget waktu itu. Monopoli, catur sampai sekarang masih ada ya. Ini ya, non digital ya, ini menyenangkan sekali ya. Banyak ibu-ibu suka tanya, gimana Bu Esa supaya anak-anak gak main gadget terus. Saya tanya sama ibu, Bu, di rumah ada mainan apa selain gadget? Aduh, nggak ada Bu Esa. Saya tanya satu kali lagi, ada congklak nggak? Nggak ada. Ada bekel? Nggak ada. Karangbol apalagi Bu Esa? Ya udah kalau gitu catur, nggak ada. Monopoli nggak ada. Loh, gimana mau bisa kita mengalihkan anak-anak main gadgetnya ya kalau tidak menyiapkan permainan-permainan non gadgetal. Tapi dia seneng main layangan. Syukur kalau memang begitu. Tapi tidak semua tempat bisa main layangan. Di Jakarta mau di mana main layangan? Ya, kadang-kadang di atas rumah gitu. Oke. Karena di kota besar itu lahan makin kecil, itulah tempat bermain mereka anak-anak ini untuk lari-lari, loncat-loncat makin sedikit. Ya, itulah makanya dia menikmati banget gadget ini. Karena gadget itu cuma segini bentuknya. Ya, posisinya cuma duduk itu segitu doang. Makanya mereka merasa ini cocok di zaman saya. Tapi buat saya tetap kita perkenalkan permainan non-gadgetal ini. Ya. Zaman dulu nih kalau kita punya pager keren banget. Saya ingat saya waktu praktek di Rumah Sakit Sarjito di Jogja, kita pakai pager ini nih. Wih, bisa loncat lagi tidur di rumah, loncat ada pager. Ada pasien gawat, lari lagi ke rumah sakit. Ini zaman dulu. Dan nggak bisa kita tanya langsung siapa pasiennya, gimana, nggak bisa dikasih arahan, cuma dipanggil aja harus loncat. Ya. Nah inilah, dan pada zaman-zaman ini nih rasanya kalau punya komputer ini udah seneng banget, udah canggih banget. Padahal ya makin kesini makin tambah keren lagi. Ya. Terus permainan ini, game watch. Ya. Kangen pernah main game watch yang ini? Main banget ya. Kita nostalgia aja dulu ya. Ya, saya kecil ya, bukan kecil ya, SMP nih kalau nggak salah, SMP SMA ini permainan ini seru banget ya. Bahkan ada abang-abang yang nyewain kayak gini nih game watch ini. Game watch tali bisa. Iya, ini arcade, ada Pac-Man, ada Donkey Kong, mulailah kayak gini. Dan saat itu juga menyenangkan main gini. Ini usia masih kecil juga, masih SMP, SMA seneng aja. Tapi juga orang tua zaman segini aja nih udah dimarahin juga, sama aja. Ya, jangankan zaman di sini, saya main congklak aja, zaman congklak, zaman bekel aja tetap udah marah orang tua itu.
Artinya apa? Jadi kalau orang tua marah sama anak mah itu udah biasa. Setiap era pun kayak gitu. Ya. Saya main congklak dimarahin. Kenapa dimarahin? Karena sampai maghrib. Main bekel dimarahin. Kenapa? Karena sampai isya. Jadi apa yang dimarahin sebetulnya oleh orang tua? Durasi waktunya. Main boleh kan? Iya boleh. Cuman durasi waktunya itu ya di era apapun pasti nih berantemnya gara-gara atau marahnya gara-gara itu. Ya. Nah zaman dulu ini saya ingat banget waktu SMP ada ekskul ngetik itu keren banget, udah gaya banget itu. Belajar ngetik 10 jari, mantep. Tapi sekarang mana ada kita pakai lagi kayak gini. Dulu aja ini sebuah ancaman loh. Ya, saya ingat juga ibu saya marah terus kalau saya ngetik aja. Padahal saya lagi ngetik bikin surat kah atau ngetik bikin cerita pendek-pendek cerpen gitu ya. Zaman dulu kan cerpen kita taruh di majalah dinding sekolah. Kita ngetik, itu pun udah dimarahin. Kenapa? Lupa waktu. Ya, karena memang kalau kita masih anak-anak itu ya pengendalian diri untuk waktu itu memang perlu belajar terus, didampingi terus gitu. Ini kita nostalgia dulu ya. Makanya perkembangan yang sekarang sangat pesat, sudah nggak bisa lagi saya nih ngikutin itu derasnya perkembangan sekarang ini. Gitu. Ya, oke. Nah, kemudian revolusi digital itu sejak tahun 1980-an dengan perubahan teknologi mekanik dan analog ke teknologi digital. Jadi ini memang berkembang. Yang disebut era digital itu tuh tahun 80-an nih, revolusi digital. Ya. Jadi kalau yang ngerti era ini dia pasti jelasinnya asik nih, ya. Buat kita ini aja dulu, sekitar ini dulu, nanti ada pendalaman dari Kang Ginanjar ya. Baik. Dan kemudian perkembangan teknologi ini menjadi masif atau menjadi sangat tersebar setelah penemuan personal komputer PC, ya. Yaitu sistem yang dirancang dan diorganisir secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input, ya, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah kendali instruksi elektronik yang tersimpan di memori yang dapat memanipulasi data dengan cepat dan tepat. Itu makanya jadi sangat menyebar luas karena ada ya komputer udah bisa di rumah ya. Ini dengan semua peralatan ini hanya di satu tempat mejanya ya. Bahkan nanti lagi kalau sudah mulai pakai laptop udah di mana-mana bisa mengakses data, memasukkan, memproses dan sebagainya. Itu makanya jadi sangat menyebar teknologi ini. Kalau dulu PC zaman dulu itu kan mesin ketik ya. Dan ini aja PC ini aja udah asik banget dulu. Saya ingat juga waktu saya SMP SMA sudah punya komputer kayak gini. Itu kalau ada karya tulis buatan tugas sekolah kita ngetik itu. Walaupun itu masih warnanya hijau warna itu, nggak ada gambar, nggak ada lah, ya. Itu aja sudah sangat menikmati gitu, sangat bermanfaat. Apalagi sekarang, ya. Nah, jadi teknologi digital yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Ini kita harus sadari, ya. Dan era digital ini ya, apakah sebetulnya kita siap atau belum siap atau ini sebuah opsi ya atau sebuah pilihan ya? Ya biarin nih era digital nih, walaupun era digital saya nggak mau pakai digital, di rumah saya nggak boleh ada digital sama sekali. Apakah itu suatu opsi? Ya. Atau ada orang bilang sebetulnya Indonesia belum siap dengan era digital, betul nggak? Ya, bukan. Bukan masalah siap atau belum siap atau ini harus suatu pilihan, bukan. Era digital ini adalah konsekuensi. Dia akan terus berkembang walaupun kita tahan-tahan nggak mau pakai digital. Dia berkembang terus. Bagaikan kita hidup di dunia itu ada gelombang air di laut, tetap nyala dia, tetap jalan. Ini namanya konsekuensi era. Mau nggak mau kita pakai. Buktinya hari ini, sore ini ya dengan dibantu dengan teknologi digital kita bisa jumpa padahal ya masing-masing tadi ada yang di mana, tadi ada teman tuh ya, ada Mbak siapa tuh ya di Malang ya. Kalimatus Sa'diyah, Masya Allah. Terus ada teman-teman yang lain, saya jadi bisa ketemu Mbak Di walaupun secara offline belum jumpa ya. Nah ini konsekuensi. Artinya apa Bu Esa? Artinya kita diminta menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Ya. Saya sebelum cerita tentang ancaman, kita harus sadar lagi bahwa ini era digital. Nggak ada yang bisa nahan, nggak bisa.
Itu kayak air laut tuh hantem pantai. Ya, ini. Jadi sehingga tentu setiap era ada dampak positif dan negatif. Itu jelas. Tadi kita sudah cerita itu, ya, abad keempat sebelum Masehi, huruf aja itu ada dampak positif dan negatifnya, atau ada orang yang pro, ada yang kontra, baru huruf loh. Sekarang kita jutaan tahun berikutnya bagaimana? Ya. Apakah huruf-huruf itu ya lebih banyak buruknya? Enggak kan? Justru karena ditemukan huruf itu, ya kita bisa merangkai kata, merangkai kalimat, ya, membuat sebuah dokumentasi pengalaman yang dulu kita tulis sehingga orang lain bisa baca dan sebagainya. Artinya huruf dampak positifnya lebih banyak kan? Tentu digital juga begitu. Tapi memang kita juga tahu, ya mesti tahu juga ini ada dampak positif dan negatif. Ya. Kalau gitu kita pelajari gitu. Kita lihat dampak positifnya dulu, apa sih era digital ini? Ini sebenarnya udah lama ya sumbernya ya, tapi saya melihat ini masih sangat relate dengan kondisi saatnya. Nah, ini UI yang meneliti ya. Apa? Lebih cepat dan lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Ini dampak positif. Setuju? Setuju, saya mah setuju ya. Mempermudah proses dalam pekerjaan. Setuju? Apalagi pandemi ini, wah saya kebayang kalau nggak ada teknologi digital gimana nih, udah nggak boleh keluar, harus rapat, harus juga lihat pasien, konsultasi dan sebagainya. Oke, ini dampak positif. Apalagi dampak positifnya? Muncul media berbasis digital sebagai sumber pengetahuan dan informasi. Ya, jadi sekarang kita nggak beli koran lagi, nggak beli majalah. Kadang-kadang kita koran kebanyakan bingung ditumpuk di mana gitu kan. Jadi ada media berbasis digital, kita jadi tahu informasi itu. Apalagi meningkatnya SDM, sumber daya manusia, melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Jadi kita kadang nih nggak sekolah formil saja bisa belajar lewat digital ini. Ya. Jadi SDM kita, sumber daya manusia kita bisa ya meningkat. Ya, ini. Kemudian apalagi muncul berbagai sumber belajar online. Perpustakaan online. Nah sekarang pas pandemi belajar online benar-benar pakai digital ini. Kalaupun sampai sulit pakai digital karena sinyal atau mungkin gadgetnya yang belum ada, mau nggak mau ya terpaksa pakai buku-buku standar atau buku-buku yang ada di rumahnya ya. Tapi itu tadi belajar online hampir seluruh dunia sekarang ini pakai digital ya. Apalagi munculnya e-business. Elektronik bisnis seperti toko online menyediakan berbagai barang kebutuhan dan mudah mendapatkan. Saya kebayang lagi pandemi gini kemudian nggak ada online kayak apa itu ya. Ya inilah dampak positifnya. Oke, banyak kan dampak positifnya. Nah sekarang dampak negatifnya, ya ini juga sudah diriset ya. Ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual karena akses data dan yang mudah dan menyebabkan plagiatis akan melakukan kecurangan. Ini nih, karena saking mudahnya ambil informasi, mudahnya copy paste, diambil terus tidak dikasih sumbernya. Ya, kadang-kadang bikin karya tulis, ada karya tulis orang nih kita pakai ini aja ganti nama, itu plagiat gitu. Itu dampak negatif sebetulnya. Dampak negatif. Itulah makanya kalau bisa-bisanya kalau kita pun mengutip informasi kasih tahu dari mana itu. Ya. Kemudian apa lagi? Ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak terbiasa berpikir pendek dan hanya mau membaca yang ringkas. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, kita mau cari apa aja silakan searching di Google. Ya, keren banget itu. Tapi memang yang ringkas-ringkas. Ini dianggapnya negatif oleh sebagian orang, sebagian ahli. Kalau saya sih menganggap ya itu cara cepat juga untuk mengetahui sesuatu secara ringkas. Nggak apa-apa juga sebetulnya ya. Cuman itu tadi kita ajarkan anak untuk, nak kalau lebih dalam baca bukunya ya nak, baca literaturnya nak, gitu. Ya tinggal kita ajarin. Terus apa lagi? Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindakan pidana. Ini nih. Ini ancaman era digital nih banyak yang gini nih. Ya. Terus apa lagi? Ya, tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Misalnya sudah mendownload e-book tetapi masih mencetaknya. Jadi tren digital itu sebetulnya ingin paperless. Artinya tolong tidak terlalu banyak pakai kertas.
Ya, makanya itu tadi buku-buku semua di elektronik, ya, koran semua udah di elektronik, majalah, supaya nggak terlalu banyak pakai kertas. Cuman karena mungkin kayak saya ya, era yang saya ya, udah kebiasaan apa-apa kertas, e-book itu nggak cukup, pasti kita print lagi ya. Padahal itu sebetulnya itu nggak efektif. Ya, ini menurut ya para ahli, terutama dari UI, mengumpulkan apa dampak negatifnya. Kalau kita lihat tadi cuma 4 ini dampak negatifnya. Tadi ya dampak positifnya itu ada sekitar 8, 2 kali daripada dampak negatif. Ya. Dan kalau kita bicara tentang ancaman era digital, itu kita akan bicara ini. Ya. Apa itu Bu Aisyah? Ini ancaman era digital. Ya. Kayak apa? Nah, satu, ini yang disebut ancaman pencurian identitas. Ya. Ini ancaman ini lagi banyak banget ini, ya. Jadi apa yang dicuri sih? Yang dicuri apa? Kartu kredit, ya, kartu asuransi kesehatan, itu nomor-nomornya gitu. Ya. Ini banyak. Ini yang disebut ancaman era digital tuh ini. Ya, ini sebetulnya. Oke. Terus apa lagi? Ya. Apalagi bocornya informasi. Kenapa tanpa sadar kita di media sosial kita berbagi informasi data diri kita. Ada foto anak-anak, ada foto suami lengkap. Ya, saya kemarin perhatikan, iya ya kita sendiri yang bocorin informasi. Sehingga kadang-kadang itu bisa diambil oleh para mafia sebetulnya. Ya. Nah, ini. Kemudian apa lagi? Ya. Penipuan perbankan ini sering banget. Kenapa? Karena transaksi supaya lebih mudah kan pakai kartu nih. Ya. Tapi ini banyak banget bocor ini, hati-hati. Ya, ini penipuan perbankan ini banyak juga orang itu mafia ya. Mungkin dia pelajari bagaimana ini seluk beluknya untuk bisa pura-pura jadi bank atau pura-pura jadi suatu institusi sehingga bisa menipu. Ya. Ini ancaman ini. Ya. Terus apa lagi? Pelanggaran keamanan website. Jadi banyak pelaku kejahatan cyber ya untuk membobol ini. Dan kadang-kadang ya kita punya mukanya muka kita ya. IG mukanya muka kita, nama-nama kita, di bawahnya itu ya Allah, ya. Nggak pernahnya jualan ayam ada di situ. Ya, jadi ada pelanggaran keamanan website ini, walaupun semua yang membuat website ini menawarkan keamanan, tetapi tetap aja bisa. Ini dibuat ancaman juga. Ya. Apalagi troll internet. Ya, ini menyebelin nih troll internet. Kenapa? Ada orang tuh seneng banget mengacaukan informasi data kita. Atau kita lagi seminar gini, ada yang masuk terus kacau. Saya sama Kang Gin pernah tuh mengalami itu ya kan, waktu Hari Anti Narkotika kita tanggal 26 Juni. Kita merayakan Hari Anti Narkotika dalam rangka kita kumpullah bersama adik-adik mantan pecandu untuk berdoa bersama. Itu juga ya diganggu itu. Dan seneng banget loh, itu seneng banget. Ada orang kok seneng ya menebar kekacauan gitu ya. Nah, ini 5 ancaman di era digital nih yang kalau kita bicara tentang ancaman era digital, ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Tadi kan kita sudah belajar ya, kita tahu bahwa setiap era ada ancamannya. Berikutnya adalah sadar juga bahwa kita ini generasi berbeda, orang tua dengan anaknya. Ya, ini beda-beda nih. Saya saja di generasi X, tahun 65 sampai 79. Ya. Kang Gin di generasi apa, Kang? Mbak Di umur berapa, Mbak Di? Mbak Di lahir tahun berapa, Mbak Di? Kang Gin lahir tahun Gen Y saya. Di sini ya? Tahun 80-an? Ya Allah, muda banget Kang Gin. Ya, di sini biar jadi muda. Mbak Di lahir tahun berapa? 92, dokter. 92, generasi Y. Ya. Inilah generasi milenial angkatan pertama. Ya. Nah, yang milenial saja, anaknya kan sekarang di Z ya, atau di Alpha. Artinya antara orang tua sama anak itu pasti beda generasinya. Tentu beda pendekatan pemahaman tentang ya ancaman generasi. Anak-anak kita sekarang dia nggak rasa itu sebuah ancaman itu yang lainnya. Ya.
Oke, ya ini kalau ini namanya baby boomer ya, 4664. Ini mungkin masih ada oma yang di sini. Di atasnya ini ada nggak Bu Esa baby boomer? Ada, masih sangat sedikit sekali. Ya, yang lahir sebelum 46. Itu namanya eldest ya. Tertua gitu kali ya. Ya, ini saya di sini generasi X, suami saya sudah baby boomer. Anak-anak saya yang sama Kang Gin sama Mbak di generasi milenial ada satu Mas Lanang, selebihnya di Z. Dan mungkin teman-teman yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang generasi milenial, anaknya yang generasi alfa, yang lahirnya 2011 sampai nanti 2025. Ya, ini juga harus disadari bahwa kita memang beda generasi. Ya. Kemudian ada ciri khasnya, generasi milenial ini generasi yang lahir dan tumbuh di lingkungan serba digital. Milenial tidak bisa lepas dari perangkat mobile mereka. Milenial tumbuh dalam budaya berbagi. Ini ada satu yang unik ya. Milenial tumbuh dalam budaya berbagi. Apa maksudnya Bu Aisyah? Dia senang share, dia senang sharing. Apapun di-share lewat media sosial juga, lewat media, lewat digital juga. Makan siang ini sebelum dimakan di-share. Ya, ketemu teman di mana satu tempat di-share. Atau apapun, lagi marah, kesel, bikin di-share lewat status. Itu makanya dikenal sebagai milenial ini tumbuh dalam budaya berbagi. Apa-apa di-share. Ya. Sementara generasi X, itu budaya tertutup. Kita sedih, nggak kita share ke orang-orang. Kita tulis di mana? Buku diary. Kalau perlu buku diary-nya itu ada gemboknya, nggak boleh ada yang lihat. Walaupun orang tua kita. Barangkali ada ibu-ibu yang sama umurnya sama saya pakai buku diary. Mbak Di waktu muda nggak pakai buku diary kan? Saya juga. Masih pakai. Ya, tapi anak sekarang kan bukan buku diary ya. Bukan ya? Iya, dan itu di-share tentang apa perasaannya. Itulah makanya disebut milenial tumbuh dalam budaya berbagi. Ya, di-sharing semuanya. Kita malah kalau sedih nggak mau dikasih tahu, mereka ngasih tahu. Kalau perlu ada yang like. Wow. Dan kadang-kadang anak-anak sekarang itu ya gara-gara like-nya lebih sedikit, lebih banyak dislike-nya itu bisa galau loh. Ya, padahal buat saya kok galau sih? Kenapa dislike-nya lebih banyak Ibu daripada like-nya? Waduh, ya. Oh gitu ya. Iya. Saya karena beda usia, beda generasi ya memahami aja. Ya. Kemudian apa lagi? Pokoknya wanita dan pria di era milenial ini pokoknya hendaknya pandai menggunakan teknologi untuk cari ilmu ya dan meningkatkan keterampilan. Itu gunakan. Saya saja yang generasi X ini ya sudah mulai pinter nih, pakai Zoom, sudah mulai pinter ya bikin modul sendiri, cari sendiri. Kalau dulu selalu bantuin anak, bantuin tim lah di yayasan. Sekarang udah mulai pinter, malah jadi menyenangkan kan gitu. Ya. Kemudian media sosial itu apa sih? Media sosial itu adalah media yang berupa situs-situs yang melibatkan teknologi berbasis internet. Ya, ini kan banyak sekali ya sekarang. Medsos mendorong dan memungkinkan penggunaannya untuk berbagi informasi dengan keluarga, teman, dan orang lain yang memiliki ketertarikan yang sama. Ya. Artinya apa? Artinya memang ini budaya sekarang untuk berbagi. Tentu kalau ada yang tertarik kan pasti lihat, pasti kasih like. Ya. Jadi informasi ini bisa informasi pribadi, foto dan video, dan informasi umum, berita dan hiburan. Ini memang kondisinya kayak gini. Terus jadinya gimana sih harusnya? Nah, media sosial juga ternyata memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Senang bergaul, senang mengungkapkan diri, dan untuk diterima. Makanya semuanya di-share. Saya dulu juga pertama kali lihat kayak gini aneh gitu. Kok di-share ya? Karena kita dulu nggak begini gitu ya. Tapi ya apa boleh buat, kita juga paham, oh ya kayak gitu ya. Paling nggak senyum-senyum sendiri aja kalau lihat anak-anak belum apa-apa, difoto dulu baru dibagi ya. Untuk itu kita harusnya bijak. Bijak apa ya? Bijak berkomentar untuk di media sosial. Bijak apa? Bijak menulis dan men-share berita. Karena tadi budaya sharing kan, budaya berbagi. Dan juga bijak dalam waktu penggunaan bagi diri sendiri. Untuk anak bagaimana Bu Esa? Ini juga ajarin juga bijak 3 ini. Karena anak-anak kalau terlalu banyak diajarin, ya terlalu banyak larang-larang, itu malah dia nggak dikerjakan. Pokoknya nak bijak berkomentar ya nak, kalau ada temenmu apa, kamu harus bijak berkomentar ya, yang baik, benar, pantas. Gitu.
Menulis ada share berita tuh yang bijak ya, harus tahu mana yang hoax dan sebagainya ya nak. Dan bijak dalam penggunaan waktu bagi diri sendiri. Nah cuman ini sangat variasi. Ada keluarga yang saklek banget, anak-anak pokoknya habis belajar online simpen semua gadgetnya, ada yang begitu. Ada anak, ada ibu atau keluarga juga masih sudah lebih bisa. Oke, habis belajar online, anak-anak masih dikasih kesempatan untuk bermain dulu. Yang penting pas azan sholat dulu, baru main lagi. Ada yang begitu, ya. Ada orang ya sudah deh, karena semuanya milenial, semuanya oke, semuanya butuh juga digital, teknologi, silakan pakai. Yang penting waktu makan malam bareng, simpen semua digitalnya atau simpen semua gadgetnya. Itu juga bisa kayak gitu, ya. Apapun itu, pokoknya masing-masing keluarga punya cara sendiri, kebijakan sendiri. Yang penting waktu kita memberitahu pada anak yang lembut caranya. Itu saja sebetulnya. Sebetulnya ada dampak yang buruk nggak sih? Ya kalau dampak buruk ya apapun apa buruk. Zaman batu juga buruk. Apa buruknya zaman batu Bu Aisyah? Kalau dia jengkel tuh batu dilempar ke orang, itu juga buruk. Memang ini juga sumber dari theasianparent.com mengatakan bahwa ini nih gangguannya, mengganggu pertumbuhan otak anak, tumbuh kembang yang lambat, obesitas karena mereka sambil nonton sambil makan, kurang tidur kalau lagi nonton sesuatu yang berseri atau main game online yang berseri. Kelainan mental bisa juga Bu Esa, menurut The Asian Parent iya begitu. Ya, sifat agresif, iya bisa juga kalau dia ya selalu gemes kalau main, apalagi kalau dia memang punya predisposisi ya pribadi sizoid, ya pribadi memang sudah ada genetiknya kelainan mental, tambah itu bisa kecanduan dengan gadget, iya betul. Pikun digital, ada istilahnya pikun digital, iya bisa. Radiasi emisi, iya banget, ya. Proses belajar yang tidak berkelanjutan karena mereka ya habis belajar dia main dulu, iya. Ini ya yang dikumpul oleh theasianparent.com bahwa ini bahayanya. Ya. Terus kalau gitu anak-anak ini boleh main gadget atau digital tuh gimana sih ini dia? Anak umur 0 sampai 2 tahun tidak boleh terpapar oleh teknologi sama sekali. Saya untung alhamdulillah anak saya waktu 0-2 tahun itu digitalnya lagi belum sepesat sekarang. Hanya mereka nonton TV saja, ya nonton video. Itu pun ya pada 0-2 tahun lebih banyak saya bawa anak-anak pergi kantor atau pergi kerja, jadi lebih banyak main sama ibunya di mobil dan sebagainya. Ya. Umur 3-5 tahun dibatasi menggunakan teknologi hanya 1 jam per hari. Ini Akademi Dokter Anak Amerika ya. Kemudian 6-18 tahun dibatasi 2 jam saja per hari. Bisa nggak Bun? Saya waktu lihat ini ya saya cuma senyum saja. Oh, yang penting ini patokan dari Akademi Dokter Anak Amerika. Adapun yang sekarang ini agak susah, apalagi pandemi. Nggak mungkin 2 jam. Orang sekolahnya aja dari jam 7:30 sampai 7:30, ada yang sampai sore, ya kan? Artinya kalau saya ambil dari sini, ini yang saya ambil banget ini yang ini 0 sampai 2 tahun. Ini saya ikuti nih. Makanya kalau ada ibu-ibu tanya, Bu Aisyah, ya anak saya umur 1 tahun, ya ajak main yang lain, ajak main yang non gadget, paksa diri ibu ajak main, ya. Ini saya pakai nih. Tapi yang udah kesini nih, nampaknya untuk era sekarang, apalagi pandemi nggak mungkin, ya. Makanya di dalam peraturan-peraturan itu perlu bijaksana, lihat kondisi juga, ya. Terus soal mata, ini paling penting ya soal mata nih, ya. Kelelahan mata atau computer vision ini, ya computer vision syndrome dialami oleh 50% sampai 90% pengguna gadget karena terlalu lama melihat layar gadget. Miop minus ini juga membuat ya anak-anak banyak minusnya. Jadi kalau mencegahnya gimana? Ini ya kalau kita lihat gadget ini ya sebisanya jarak 50 sampai 60. Saya sendiri makanya saya bikin ini jauh banget ini ya dia punya monitor jauh sekali. Karena buat saya juga yang matanya udah mata tua ya, sudah plus, makin jauh makin asik lihatnya gitu. Makin jauh masih enak. Jadi kalau ada orang baca buku atau baca kertas dia nggak pakai kacamata terus dia udah begini, itu berarti udah ya matanya plus itu. Ya. Kemudian tutup dengan kedua tangan saat mengistirahatkan mata jadi gitu. Atau pakai yang kain tutup mata itu ya. Kemudian biasakan mata untuk sering berkedip setiap 3 sampai 4 detik ya, selama 20 menit bisa membantu mata beristirahat
Ya, jadi sering berkedip. Kemudian ya teknik mengistirahatkan mata bisa tiap 20 menit istirahatkan mata selama 20 detik dengan melihat objek-objek yang jauhnya kurang lebih 6 meter. Jadi ini kalau saya biasanya nih udah habis seminar gini sebelum tanya jawab atau setelah tanya jawab itu saya harus lihat tempat lain yang dia lebih jauh gitu. Ya, lebih jauh. Sebanyak selama berapa? 20 detik. Itu yang minimal harusnya 20 menit sekali. Tapi kadang-kadang kita sulit juga nih. 40 menit kasih paparan, 50 menit masih belum bisa ngelihat 20 detik. Tapi tetap berusaha untuk ini. Atau pijat dengan lembut permukaan kelopak mata dengan gerakan melingkar. Di sini, ya, kelopak mata melingkar. Lembut ya, harus dengan lembut. Gitu ya. Nah ini dari pesan dari Mr. Speedy nih. Tapi ini saya setuju ya. Ya. Dan kemudian kalau gitu gimana dong? Gimana sebagai orang tua? Kalau saya, ya orang tua harus pandai ya mengelola emosinya. Kalau bicara emosi itu bicara tentang otak manusia. Otak manusia Allah ciptakan, dimasukkan, ditaruh di dalam kepala. Itu ada otak besar, ada otak kecil. Laki-laki otaknya lebih besar, lebih berat daripada perempuan. Laki-laki itu otaknya beratnya sekitar 1,5 kilo sampai 1,6. Perempuan 1,3 sampai 1,4. Jadi laki-laki memang otaknya lebih berat. Ya. Saya sama Kang Gin, lebih berat Kang Gin itu otaknya itu dibanding saya. Ya, itu hebatnya laki-laki ya. Nah, kemudian ya kita harus pahami bahwa diri kita tuh ada otak emosinya. Anak-anak juga ada otak emosinya. Di mana Bu Aisyah? Di tengah. Semua orang iya. Walaupun masih bayi iya. Semua orang bahkan di dalam rahim seorang ibu otak emosi juga sudah terbentuk. Maka kadang-kadang janin suka emosi kalau ibunya misalnya marah-marah melulu, tendang sama si janin di dalam rahim itu gitu. Atau ibunya nangis terus atau sedih terus ditendang gitu. Ya, karena sudah terstimulasi emosinya. Bahkan hewan golongan mamalia pun punya otak emosi seperti ini. Ini disebut sistem limbik atau the limbic system. Makanya sering disebutnya otak mamalia. Itulah makanya sebetulnya manusia itu punya sifat binatang memang di otaknya ini. Itulah Allah berkata, ya Allah berfirman bahwa kita nih manusia ini ya bisa kayak binatang, bahkan lebih rendah dari binatang kita punya perilaku. Karena memang di otak manusia itu ada otak limbik sistemnya. Untuk itulah makanya kalau di dalam keluarga Islam, keluarga Muslim ini ada ya diminta kita kalau ada anak lahir setelah sudah dikasih nama yang baik diminta akikah, potong kambing. Salah satu manfaat akikah itu adalah mereduce atau ya merilis atau membuat otak emosi atau otak binatang ini ya terkendali. Ya. Makanya laki-laki potong 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kok laki-laki 2 kambing? Soalnya otak laki-laki lebih besar. Berarti kalau otak laki-laki lebih besar, otak emosinya lebih besar juga dibanding perempuan. Makanya laki-laki 2 ekor kambing. Tapi kan Bu Aisyah, ya lebih besarnya tidak 2 kali dari perempuan. Iya betul. Tapi masa mau kurban kambing, potong kambing 1 kambing seperempat kan nggak mungkin. Makanya dikasih tahu 2 kambing. Perempuan 1 kambing, cukup 1 kambing. Kenapa? Memang otak emosinya perempuan lebih kecil. Bu Aisyah bisa diganti dengan ayam? Nggak bisa. Ayam bukan mamalia. Kambing yang mamalia. Kok harus ditekankan sih akikah? Bu Aisyah bukan yang mampu saja. Nggak mampu pun niat dari awal supaya Allah kasih rezeki ada kambing dan akikah. Kenapa begitu? Karena selama 22 tahun saya ngurus narkoba, kalau saya lihat ada pasien yang perilakunya benar-benar kayak binatang, saya suka tanya itu sama orang tua kalau konseling. Pak, Bu, maaf, Ananda sudah diakikah? Anak sudah diakikah ini? Belum Bu Aisyah? Anaknya udah 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Ya, dalam hati saya membuat ya observasi kecil-kecilan gitu. Ya, survei kecil-kecilan nih, kalau anak yang bengal banget ini ya, itu lebih banyak yang belum diakikah itu. Walaupun mungkin anak yang sudah diakikah bisa bandel juga gara-gara narkoba, tetapi yang belum diakikah itu lebih banyak. Itulah makanya saya sudah dalam rehabilitasi juga ya tekankan untuk orang tua untuk akikah Pak, akikah anaknya Pak. Ya, niatin akikah walaupun anaknya sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, niatkan ya. Insya Allah tuh ada rezekinya akikah.
Ini penting akikah itu. Ya. Jadi buat teman-teman ya yang sudah akikah anaknya, alhamdulillah. Yang belum, ayo niatkan, doa kenceng, insya Allah ada rezekinya untuk akikah. Oke? Nah, sekarang kaitannya tentang emosi. Ibunya ada emosi, bapaknya juga ada emosi, anak ada emosi, guru ada emosi, semua ada emosi. Tapi kalau kita mau cerdas mendidik anak, tentu kita ya perlu banyak belajar, itu betul. Berikutnya apa? Perlu untuk mengelola emosi. Inilah yang disebut kecerdasan mengelola emosi, emotional intelligence. Orang yang pandai mengelola emosi, walaupun IQ-nya biasa-biasa aja, hidupnya lebih beruntung dibanding orang yang IQ-nya tinggi tapi emotional intelligence-nya ya, emotional kemampuan kecerdasan emosinya rendah. Wih, ya, itu kurang beruntung itu hidupnya. Bu Esa, anak saya IQ-nya bagus, emosinya, pengendalian emosinya bagus. Alhamdulillah banget itu. Ya, itulah makanya kecerdasan emosi pada orang tua perlu kita pelajari dan perlu kita kenali si emosi ini dan perlu kita kelola. Memangnya isinya apa nih Bu Aisyah? Isinya ini sebetulnya sebuah sistem di mana nanti bila ada rangsangan dari luar maupun dari dalam, sistem limbik ini mengeluarkan hormon-hormon. Makanya di otak kita ini ya, persis di tengah ini otak limbik atau otak mamalia. Ya, lanjutannya otak reptil. Manusia lengkap ya, ada otak mamalianya dan ada otak reptil. Reptil juga sebetulnya ada otak mamalia dan reptil ya. Nanti yang membedakan antara otak mamalia, maksud saya mamalia punya otak mamalia dan reptil. Kalau reptil hanya otak reptil saja, dia nggak punya yang di atas. Ya, nanti yang membedakan mamalia dengan manusia ini neokorteks. Ya, mohon maaf Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang tubuh manusia, kesepakatan internasionalnya pakai bahasa Latin. Ya. Walaupun nggak usah dihafal, tapi tahu aja lah kira-kira di mana ya di sini. Ini yang membedakan neokorteks ini yang membedakan antara binatang mamalia dengan manusia. Kita lebih tebal. Di sini nanti berbagai banyak proses program-program. Ya, di paling depan ini di belakang dahi inilah prefrontal cortex inilah tempat di mana kalau kita nasehatin anak, ajarin anak, ya itu masuknya di sini. Termasuk juga otak kita. Ini isinya itu nasihat-nasihat orang tua, ajaran-ajaran orang tua, nasihat-nasihat Bapak Ibu guru, bahkan nasihat-nasihat teman juga di sini. Termasuk juga nasihat ya ulama-ulama itu masuknya di sini. Masuknya di sini. Dari mana Bu Aisyah? Dari panca inderanya, dari mata, telinga, penghidu, ya, pengecap dan kemudian ya peraba itu masuk. Langsung ke sini? Enggak. Kemana? Batang otak dulu. Kalau batang otak tegang, ilmu nggak masuk sampai sini, cuma di sini. Makanya kalau kita ngajarin anak-anak dengan keras, kamu itu ya, kamu harus tahu tentang ancaman digital. Tapi kasar kita keras, maka batang otaknya tegang, ya itu nasihat cuma sampai di sini, nggak sampai di sini. Memangnya kalau nasihat sampai di sini, ya itu bisa bertahan Bu Aisyah? Enggak. Nasihat yang hanya sampai terekam di batang otak itu hanya bertahan 1 kali 24 jam. Jadi kalau kita marahin anak ya untuk mengerjakan sesuatu, itu berarti dia cuma ingat 1 kali 24 jam. Besok lupa lagi tuh. Kalau buang sampah di sini nak, misalnya gitu ya. Udah buang sampah di situ, misalnya gitu ya. Itu anak dengar dan memang anak ini melakukan, dia tetap buang sampah. Kenapa? Karena nanti informasi yang kita berikan lewat telinga ditangkap, ditaruh di batang otak, dia jalan ke sumsum tulang nih. Nanti sumsum tulang ini kasih kabar ke seluruh badan bahwa untuk buang sampah. Jalan juga, dia kerjain juga. Tapi hanya hari itu. Hanya hari itu. Besok dia lupa lagi balok buang sampah di situ. Kenapa? Karena memori di batang otak ini adalah short memory. 1 kali 24 jam saja. Tapi Bu Aisyah, kalau dia nggak dibentak, dia nggak jalan. Kalau dia nggak dikasarin, tuh anak nggak ngikutin. Betul Bun. Kalau dikasarin, anak bisa ngikutin. Kenapa? Karena dia jalan di sini. Tetapi percuma. Kenapa? Besok diulang lagi. Jadi bagusnya gimana Bu Aisyah? Bagusnya adalah semua nasihat pelajaran itu masuk di depan. Kenapa? Karena ini long memory. Jadi besok ibunda nggak suruh buang sampah, dia udah tahu buang sampah di situ. Jadi nggak perlu lagi dimarah-marahin. Supaya masuk ke sini, maka waktu menyampaikan pada anak-anak ya diminta batang otak rileks, otak mamalia rileks. Bagaimana caranya batang otak rileks, mamalia rileks? Ya, kita menyampaikannya dengan lembut,
ya, dengan menyenangkan, itu membuat rileks. Karena anak-anak kadang batang otaknya ini kalau lihat orang tuanya tegang. Sebetulnya batang otak reptil ini untuk apa sih Bu Aisyah? Ini Allah ciptakan otak reptil untuk menjaga manusia dari serangan luar. Serangan orang jahat kah, serangan binatang buas. Jadi kalau kita dikejar serangan binatang buas, otak reptil ini bekerja. Apa yang dia kerja? Dia suruh seluruh badan ini respon cuma 2, fight or flight, serang atau kabur. Itulah makanya kita kalau misalnya ada copet kah atau maaf ada anjing, kita fight kan, kita hush, itu kita menyerang dia, hush. Makin datang itu anjingnya, makin kita lempar itu dengan batu kan apa itu fight or flight. Kenapa? Karena ini batang otak. Ya. Tapi anak-anak ada yang otak reptilnya tegang kalau ketemu orang tuanya. Orang tua juga gitu. Batang otaknya tegang kalau ketemu anaknya. Apalagi pas pandemi ini, batang otak kita itu ya tanpa sadar tegang dalam waktu cukup panjang, sudah 8 bulan ini. Itulah makanya pada saat Bunda nemenin anak-anak daring di rumah, itu paling tinggi itu. Makanya bundanya juga cuma 2 responnya, fight or flight. Ya, serang itu anak atau kita tinggalin aja, masa bodoh. Nah itu batang otak yang kerja berarti. Ya, belum lagi otak mamalia nih, ini lebih variasi lagi. Anak juga begitu, disuruh orang tuanya belajar karena tegang batang otaknya, lihat orang tuanya tidak lembut tambah tegang, maka fight or flight. Dia bantah orang tuanya dia karena fight atau dia ngambek. Itu flight. Itu adalah kerja batang otak ya yang tegang. Kalau otak emosi bagaimana? Kalau otak emosi lebih variasi. Ya. Ada apa sih di situ? Ada ya emosi apati, ada emosi sedih, ada emosi takut, ada emosi rakus mau buru-buru, ada emosi marah, ada emosi sombong. Masa cuma yang negatif aja Bu Aisyah? Enggak, ada yang baik juga. Apa? Ini semangat, menerima, damai, pencerahan. Ini disebut emosi yang positif. Kalau kita gabungkan dengan ilmu hawa nafsu, ya, ini nafsunya lawamah dan amarah ini, yang jenis ini, dan dia ada di tengah otak. Tapi yang jenis ini namanya nafsu mutmainnah. Itu ada di otak kita. Jadi gimana dong Bu Aisyah supaya batang otak itu rileks, otak mamalia rileks, sehingga kita nanti ya semangat untuk dampingi anak-anak. Mungkin selama ini teman-teman sudah lakukan, Bapak Ibu sudah lakukan. Apa? Tanpa terasa Bapak Ibu tarik nafas kan? Tanpa terasa Bapak Ibu istighfar kan? Ya? Iya. Itu udah benar. Tapi kok saya masih marah terus? Tambahin istighfarnya. Apa sih keutamaan istighfar? Banyak sekali. Ini satu hadis saja udah 3 keutamaannya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Penyelesaian bagi setiap permasalahannya. Dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Jadi ayah bunda, kalau ayah bunda merasa bahwa kondisi sekarang digital atau gadget anak-anak ini membuat sulit ya, maka istighfar dulu. Istighfar dulu. Ya. Kenapa? Karena Nabi ya bersabda, Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan kita. Dan kalau kita anggap kondisi sekarang pandemi ini masalah, maka kita diminta istighfar, perbanyak istighfar, rutin baca istighfar. Kenapa? Karena Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap sekarang rezeki terhambat, rezeki kesehatan, rezeki ilmu, ya, karena anak-anak nggak sekolah di sekolah yang bersama teman-temannya, rezeki uang, betul-betul uang, maka kita diminta istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Kalau lagi nggak punya uang, ya dompetnya dibuka, dompetnya sedikit banget, tipis banget uangnya, pantang mikir pinjam uang siapa atau minta sama siapa. Ya. Istighfar saja dulu langsung, istighfar saja. Karena kalau kita belum apa-apa, belum istighfar, sudah tanya, aduh saya pinjam sama kakak saya, belum tentu juga itu berhasil, bahkan bisa-bisa kecewa kita. Karena semua orang pasti punya alasan, ini pandemi, nggak ada dana. Iyalah. Ya. Maka istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kan betul-betul rezeki dari jalan dari tak terduga, datang dari jalan tak terduga. Ada yang kirim kue, alhamdulillah. Hari ini juga saya alhamdulillah ada yang kirim makanan, alhamdulillah. Ya. Ada ibu-ibu tanya sama saya, masa iya sih Bu Aisyah dengan istighfar aja kita dapat rezeki? Iya. Saya mah beriman sama Rasulullah SAW ini, ya yakin banget dan sudah dibuktikan
Ya, dengan kita istighfar perbanyak dulu, maka ya ini nggak mungkin lewat, ini benar, ini janjinya Nabi. Ya, boleh nggak kita kalau misalnya kita kesel kita ucapkan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat istirja, boleh banget. Ya, kita takut kita ucapkan innalillahi wa inna, iya boleh banget. Ya, boleh banget itu. Ya, apapun kita berzikir itu akan membuat emosi negatif menjadi emosi positif. Ya. Terus otak ini karena ada listrik, jadi di otak ini ada rangkaian listrik di situ. Makanya otak ini itu ada gelombangnya. Hati-hati kalau bunda atau ayah marah, kan marah ada di otak sini ya. Nggak cepat-cepat istighfar, maka marah itu bisa keluar dari otak kita menuju anak kita. Maka anak berasa apa ya nggak enak ya. Padahal tadi aku nggak apa-apa, aku tadi bangun pagi, mandi pakai seragam, kenapa perasaan aku nggak enak? Bisa jadi karena apa? Gelombang pikiran manusia atau gelombang pikiran orang tua keluar dari otak kita sampai ke anak. Dan gelombang ini membawa apapun pikiran, baik pikiran yang negatif maupun positif. Membawa emosi, baik emosi negatif sama positif. Ini makanya cepat-cepat istighfar, cepat-cepat tarik nafas, cepat-cepat zikir, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Supaya yang keluar ini yang baik-baik. Ya. Nah, daya listrik otak hanya mempunyai daya 5-10 watt, memang kecil. Akan tetapi ketika daya listrik ini difokuskan seperti sinar laser dia, mampu menembus rintangan yang sulit sekalipun. Mantap ya, luar biasa ya sinyal di otak kita nih. Bahkan bukan hanya otak, seluruh badan, terutama jantung. Jantung frekuensinya itu lebih kencang dari otak. 5.000 kali lebih kuat dari otak. Makanya kadang kita ada namanya kontak batin. Itu jantung kita memberi pesan ke jantung-jantung yang lain itu. Ya. Jadi tubuh kita ini ada badan seluler ini. Ini biasanya kita belajar biologi, belajar IPA, ini kayak gini ya. Atau belajar kedokteran seperti saya nih, kedokteran barat, kita belajar ini. Dan tubuh manusia itu ada juga yang jenisnya badan bioplasmik. Keluar dari tubuh kita itu nur, cahaya. Atau kalau bahasa fisika, terutama fisika kuantum, ini namanya gelombang elektromagnetik. Dia keluar. Dari mana keluarnya itu Bu Aisyah? Dari otak, dari jantung, dan dari seluruh tubuh. Jantung ini lebih power. Dia 5.000 kali gelombangnya dibanding otak. Ya. Kalau dari tubuh dari mana Bu Aisyah? Dari sini, pembuluh meridian. Apa ini? Ini pori-pori. Di mana dia? Di bawah kulit. Mengeluarkan apa? Gelombang elektromagnetik. Mengeluarkan sinyal. Kalau pori-pori yang di atas kulit, ini keluarinnya garam. Kalau kita jilat asin. Ya. Nah ini yang di bawah kulit. Dia bentuknya bulat-bulat. Dan dia ada pintunya. Dan lucu tuh, pintunya itu kalau kita lihat pakai mikroskop elektron, dia berputar. Berputar ke kiri, kayak orang tawaf. Semakin bagus putarannya, semakin keluar bagus sinyalnya. Dan sinyal ini apa fungsinya? Dia membawa pesan. Pesan apa? Pesan pikiran. Pesan apa lagi? Pesan perasaan. Pesan apa lagi? Pesan emosi. Pesan apa? Pesan niat. Pesan prasangka dan pesan doa. Jadi kalau kita berdoa itu, ya, selain ya kita sudah tunduk kepala Rabbana atina fid dunya hasanah, maka pesan itu jalan ke sistem saraf. Kok jalan ke sistem saraf Bu Aisyah? Karena ini kerjanya kayak kabel listrik. Dia bawa pesan, dia jalan ke badan. Dan badan ini selalu sinyal ini keluar tanpa henti. Nah sinyal ini nanti membawa pesan doa. Dikirim doa itu ke alam semesta. Apalagi kalau doanya ini khusus kita sebut untuk si Fulan bin Fulan, untuk anakku Fulan bin Fulan, Al-Fatihah. Maka sinyal bunda, sinyal ayah menuju ke anak yang kita sebut tadi. Baru kita doa, ya Allah, saya mohon ya Allah, lindungi anakku dari segala ancaman digital. Gitu. Setelah kita tahu ciri-ciri ancaman digital kan kita bisa juga kasih tahu anak, tapi bisa juga daripada bingung-bingung dan marah terus, maka doakan. Sinyal akan sampai ke anak. Ya. Dari mana sih sinyal itu? Dari sel tubuh. Ini sel tubuh ini, seluruh tubuh ini ada triliunan. Dari bagian mananya yang sel tubuh itu keluar sinyal tadi ini, mitokondria. Dia memproses makanan. Yang mana makanannya? Yang mengandung karbohidrat.
lewat mana dia keluarnya Bu Aisyah? Ini loh, lewat pintu-pintu ini. Jadi makanan yang diproses terutama karbohidrat di mitokondria ini ya ini diolah sehingga menjadi energi untuk badan seluler, badan yang ini nih yang kita rasa, dan badan bioplasmik getaran tadi. Ya. Dan yang luar biasa adalah mitokondria ini setiap manusia mitokondrianya dari sel telur ibunya, dari ibunya. Aisyah Dahlan mitokondrianya itu dari ibu saya, Hermina Ishak. Kalau nama saya dari ayah saya, Dahlan Hussein. Tapi mitokondria saya dari ibu saya. Anak saya 5, Lanang, Prio, Kakung, Jaler, ini 4 lagi ya, dan Ragil yang bungsu, mitokondrianya dari saya. Tapi nama mereka dari nama ayahnya, semua pakai Sismadi, karena ayahnya Priyanto Sismadi, nama kakek sebetulnya. Suami saya Priyanto Sismadi, mitokondrianya dari ibunya, Ibu Zainah. Tapi nama dia ambil dari bapaknya. Begitu diatur oleh Islam. Dan ini ya penelitian biomolekuler mutakhir mengatakan mitokondria ini dari ibu. Artinya karena mitokondria ini menghasilkan energi, menghasilkan semangat, maka kalau ibu semangat, anak semangat. Dan semangat itu bukan di awal ya, semangat itu juga misalnya ibu sekarang setelah tahu bahwa oh kalau kita semangat, sekarang ibu semangat, maka anak ikut semangat nanti. Bukan bawaan harus dari awal semangat itu, bukan. Itu energi ini karena diprosesnya kan selalu ada. Ibu kan makan nasinya atau makan karbohidrat kan setiap hari kan. Maka setiap hari juga sinyal ada ya, gelombang itu ada. Tinggal kita tambah semangat. Oke? Jadi badan bioplasmik ini, gelombang elektromagnetik yang keluar dari pembuluh meridian, itu sumbernya dari mitokondria dan itu mitokondria dari ibu. Makanya sering saya jelaskan kalau berapa kali saya melakukan seminar seperti ini, saya bilang apa? Sinyal anak sama dengan sinyal ibunya. Sinyal anak sama dengan sinyal ibunya. Itulah makanya mengapa ibu kalau doakan ke anak itu cepat banget jalannya itu. Ibu sama anak itu satu provider. Untung sekarang era digital ini bisa menjelaskan tentang badan meridian dan badan bioplasmik. Jadi sesungguhnya manusia ini adalah gadget yang Allah ciptakan. Cuman kita ya ketutup dengan gadget yang manusia buat. Sehingga kita nggak punya ilmu tentang gadget diri kita ini. Orang tua zaman dulu belum ada gadget kayak gini, mereka bisa saling memberi informasi. Raja Samudra Pasai kasih pesan kepada raja di Ambon, ya, kasih pesan juga di Raja Mataram, itu lewat sinyal ini. Teman-teman, Bapak Ibu pernah nggak merasa gini, ya, telepon Kang Gin, belum saya telepon, dia udah telepon duluan. Itu bukan kebetulan. Itu kenapa otak saya itu waktu terlintas mau ngomong sama Kang Gin, dia udah jalan duluan. Dan sinyal ini tembus dinding kamar, tembus dinding rumah, tembus jalanan, tembus semuanya. Sebagaimana kita sekarang ini sinyal manusia yang kita pakai. Ya, teknologi Zoom ini kan sinyal manusia yang manusia buat, kan kita aja bisa ketemu. Kang Gin di mana, saya di mana, Mbak Di di mana, sahabat-sahabatku semua di mana. Ya kan? Nah, apalagi kita. Cuman kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa kita tuh punya sinyal. Kita ya ketutup sama sinyalnya gadget. Jadi manusia tuh sinyal. Saya bilang sama anak-anak kita tuh gadget kan. Anak-anak setelah dikasih tahu gitu dia tambah merasa bahwa oh iya ya. Ya. Saya ceritakan begini, oh gitu. Makanya dia tambah apa ya, mantap kalau berdoa. Dan sinyal ini juga membawa prasangka. Makanya mengapa kalau kita diminta prasangka yang baik. Dan sinyal ini selain membawa pesan ke alam semesta, sinyal ini bisa narik, dia bisa menarik, dia narik karena dia ada magnetnya. Apa yang ditarik peristiwa, apa yang ditarik kejadian, apa yang ditarik orang, apa yang ditarik benda, yang bagaimana, seperti apa yang kamu ucapkan. Ya. Allah berfirman di hadis qudsi, aku mengikuti prasangka hambaku. Jadi kalau si hamba ini, kita ini kan hambanya Allah ya, berprasangka baik, maka keluar dia gelombangnya ke alam semesta, dia narik prasangka baik. Alam semesta ini sudah Allah kasih perintah, sunatullah. Pokoknya kalau ada orang yang berprasangka baik ya, dia narik, segera datang itu semua benda-benda di alam semesta ini. Ya. Kalau kita berprasangka buruk, maka akan prasangka buruk itu bisa kejadian, karena kita yang tarik.
Kalau kita selalu berprasangka sama anak, aduh kacau nih anak nih, pasti nanti dia kecanduan, pasti itu terjadi bisa. Jadi hati-hati bicara, terutama ibu. Ya, kita sudah tahu memang ada dampak positif negatif. Kita juga sudah sampaikan ke anak-anak, hati-hati ya. Ada ancaman era digital nih, ada 5 nih nak, yang bahaya banget sekarang karena identitas diambil dan sebagainya. Nah, hati-hati matanya ya nak. Kita udah kasih tahu kan? Nah, ini hati-hati kalau kelamaan nanti otakmu nih ada radiasi. Udah kasih tahu kan? Sudah kasih tahu kan? Selebihnya apa? Berprasangka baiklah. Berprasangka baik. Dan doakan. Ini harusnya, ya. Jadi kalau kita ambil ilustrasinya kayak gini kira-kira, ya. Pada saat kita ngomong sesuatu itu dia dari otak tuh jalan ke badan, dan pembuluh meridian itu kayak pintu tuh, lihat. Ini ada 7 meridian yang besar di badan kita ini, dan yang paling kuat itu ada di jantung. Ya pintunya kayak gitu. Pada saat pintu lancar itu sinyal keluar itu. Makanya seseorang kalau ketemu orang lain sinyalnya itu kalau orang ini gembira, orang yang ada di dekatnya ikut gembira. Itu namanya memberikan vibrasi, memberikan resonansi. Dan pada saat kita doa, sinyal ini memanjang, tembus segalanya. Kita kalau udah ngomong energi itu nggak ada batas, semuanya sama alam semesta ini. Ya, ini dia. Oke? Itu yang disebut law of attraction. Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari mencocokkan. Jadi kalau kita berperasaan, berpikiran ya, anak kita sehat walafiat ini pergi nih, set, dia mencari yang persis apa yang kita pikirkan dan rasakan. Dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta ini, dia narik dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan dalam kehidupan Anda. Kalau kita sudah kasih tahu anak-anak ini begini anak, ini begini, udah musyawarah, habis itu tawakal. Kenapa? Karena ya prasangka baik kita ini kita jalan di badan dan itu yang terjadi. Banyak di antara kita udah ngasih tahu anak tapi nggak percaya, nggak mungkin, pasti dia lihat video dewasa. Itu kita aneh ya. Kalau sesuatu yang negatif kita selalu pasti tambah kenceng tuh sinyalnya. Maka yang tadinya anak nggak mau lihat video dewasa karena kita yang berpikiran kayak gitu bisa terjadi. Terus gimana Bu Aisyah nih? Pikiran saya ini keluar terus yang buruk-buruk. Itu tadi tarik nafas, istighfar, ya. Sebut nama Allah. Itu cara paling cepat. Sebenarnya banyak cara-cara sebetulnya ya. Hanya cara paling umum dan paling cepat dan paling mujarab itu tadi istighfar. Ya, sebenarnya banyak banget cara-cara itu. Hanya itulah cara yang menurut saya ya kita bisa pakai. Ya, istighfar. Okay? Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Kalau teman-teman sedih, maka nanti sedih yang teman-teman sedih itu datang loh. Takut, aduh nanti anak ini takut begini, aduh takut begini, terus-terusan kayak gitu. Gak cepat-cepat istighfar, maka apa yang ditakutkan terjadi. Ya. Tapi kan kita wajar gak Bu Aisyah kita takut? Wajar, orang ada limbic system. Cuman Allah ajarkan kita kalau takut, sedih, marah dan sebagainya cepat-cepat istighfar. Itu udah diajarin. Oke? Nah, jadi badan bioplasmik ini teman-teman kan keluarnya dari sini ya. Omongan kita itu, pikiran kita itu jalan di sistem saraf. Dia keluar. Kalau kita sehat walafiat selalu berpikir gitu ya. Ya Allah, insya Allah saya sehat walafiat. Terus kita mikir betul-betul bahwa kita sehat dan manfaat, sehat dan afiat. Maka itu keluar dari badan kita. Dan apa yang ditarik, maka akan ditarik sehat walafiat. Benar-benar akan ditarik hal-hal yang nanti membuat kita sehat. Kadang ada orang datang bawain madu, kadang orang datang bawain habatus sauda. Kadang kita lagi duduk-duduk terus nonton TV, TV tentang bagaimana tips menjaga kesehatan pada saat pandemi. Itu kita yang tarik. Karena kita selalu berpikir sehat walafiat. Kalau kita ini bahagia, maka ditarik ini bahagia. Ini makanya kita harus pandai memanage-nya. Pandai memanage perasaan kita, pikiran, dan emosi kita. Karena dia jalan. Termasuk ucapan ya. Terus apalagi kalau kita bersyukur, maka jalan dia tuh. Maka apa yang ditarik? Ya, nikmat. Makanya kalau saat ini ayah bunda bapak ibu anaknya sehat saat ini tidak ada apa-apa, bilang ya Allah terima kasih ya Allah, saya bersyukur ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, anak-anak sehat ya Allah. Itu kita berpikir dan berperasaan kayak gitu, maka ini jalan tuh.
maka Allah akan tambah nikmat. Ya. Anak udah baik, kita lihat udah baik, ya, nggak ngaco, nggak pakai narkoba, bersyukur Bu. Tapi dia masih main gadget, ya sudah bersyukur dulu supaya nanti dapat nikmat. Ya, soal main gadgetnya kan nanti sudah diatur tadi, tinggal kita berbaik sangka. Ya. Terus kalau kufur gimana ya? Kalau kita kufur dan terus-terusan nggak cepet-cepet istighfar, ini yang datang apa nih? Azab, ya, azab. Inilah dalam surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, ini kan seringnya kita dengar ini Ibrahim ayat 7, ya. Dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini yang terjadi sebetulnya. Maka Bunda, kalau anak-anak ada di rumah, bersyukur dulu aja. Anak-anak sudah mau ikut belajar online, bersyukur lagi. Anak-anak kita ingatkan, nak kita sholat dulu baru main, dia mau, bersyukurlah. Ya, anak-anak mau ngobrol sama kita, bersyukurlah. Bersyukur kenapa? Nikmat itu akan datang terus karena apa? Ini janji Allah di surat Ibrahim ayat 7. Ya, jadi kira-kira seperti ini, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kajian yang dari Kang Gin. Ya, terima kasih banyak. Seperti ini. Ya, nanti saya akan kembalikan ke Mbak Erni. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin.